Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pemain Manchester United Kobbie Mainoo tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya penampilan Kobbie Mainoo bersama MU membuatnya dinilai sebagai pemain terbaik di masa depan. Bahkan potensi Kobbie Mainoo ini ternyata sudah terpantau sejak usia baru 11 tahun. Juventus menjadi salah satu tim yang tertarik kepada pemain muda ini. Mereka ingin menjadikannya sebagai the next Paul Pogba. Sebagaimana dilansir laman talksport.com, penampilan baik dari Mainoo bukan cuma isapan jempol belaka. Pada penampilan pertamanya bersama timnas Inggris, ia meraih predikat Man of the Match. Potensi yang dimiliki Mainoo juga sudah terlihat oleh mantan pelatihnya di usia dini, Pavel Klamma. Juventus menjadi tim runner-up pada saat itu di belakang MU ingin mendatangkan Kobbie Mainoo. Di sisi lain dilansir dari transfermarket.co.id, market value Mainoo pun cukup meningkat drastis. Sebelum diupdate, harga pasaran sang pemain pada 19 Desember 2023 berada di angka 104,29 miliar rupiah. Lalu terbaru pada 14 Maret 2024, market value pemain muda ini melonjak hingga 608,36 miliar rupiah. Liverpool dan Manchester United sedang menikmati karir masing-masing di Liga Inggris. Si merah ada di papan atas, sedangkan penghuni Old Trafford terkungkung di zona tengah dan sedang berusaha merangkak ke area 4 besar. Terlepas dari beda posisi, Liverpool dan MU tetap menarik perhatian publik dalam urusan mencari pemain. Yap, dua tim tradisional Premier League ini terendus sedang bersaing mendapatkan pemain yang sama. Manchester United dan Liverpool sedang mengejar tanda tangan pemain muda milik Hertha Berlin, Bence Dardai. Uniknya Hertha Berlin sedang berada di Bundesliga 2 alias kasta kedua Liga Jerman. Mengapa Liverpool dan MU berminat dengan pemain kasta kedua? Sportskida merilis, meski baru berusia 22 tahun, Bence Dardai telah mendapatkan kepercayaan tampil dalam 14 pertandingan bersama Hertha Berlin di semua kompetisi. Blind.de menulis, pesona Dardai menjadi bagi seru sepanjang bursa transfer musim panas 2024. Maklum, sederet klub yang tertarik membuat nilai Dardai akan semakin tinggi. Apalagi jika Hertha Berlin bisa merangsek ke Bundesliga musim depan. Bisa saja Dardai akan sewenang-wenang menentukan gaji serta besaran harga kontrak. Anthony menunjukkan ikhtiar bagus untuk mencapai level terbaiknya bersama Manchester United. Sebab selama jeda internasional, pemain 24 tahun mengisi hari liburnya dengan berlatih di Madeira. Anthony tidak masuk skuad timnas Brazil pada jeda internasional kali ini. Jadi dia punya waktu libur kurang lebih selama 1 pekan. Sebab sesi latihan tim utama MU juga diliburkan selama jeda internasional. Mantan pemain Ajax itu memanfaatkan waktu liburnya dengan brilian. Sebab Anthony memilih memakai waktu libur untuk berlatih secara personal. Anthony terbang jauh ke Madeira, Portugal, kampung halaman Cristiano Ronaldo. Di sana Anthony menjalani latihan penguatan dan kebugaran di Visio Clinic. Anthony mendapatkan arahan khusus dari Joao Pedro Silva pada sesi latihan itu. Bek Manchester United Rafael Varane mengirimkan pesan dukungan kepada mantan koleganya di Real Madrid, Vinicius Junior. Vinicius memang sakit hati mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan selama bermain di Real Madrid. Namun ia bertekad untuk terus berada di Spanyol. Rafael Varane sangat bersimpati pada Vinicius Junior, apalagi keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid. Rafael Varane kemudian mengirimkan pesan dukungan kepada Vinicius. Ia mengatakan, winger nomor 7 di Madrid itu adalah sosok pemain yang tangguh.
Manchester United nampaknya akan kembali gigit jari dalam perburuan jasa Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda ini kembali menekankan bahwa ia ingin bertahan di Bayern Munchen. Manchester United dipastikan bertepuk sebelah tangan dalam perburuan tanda tangan Matthijs de Ligt di musim panas nanti. Sang bek memastikan bahwa ia tidak akan pindah ke klub manapun karena ia masih ingin lanjut bersama Bayern Munchen. Menurut Matthijs de Ligt, tidak ada alasan baginya untuk berpindah klub di musim panas nanti. Ia merasa dicintai oleh para pendukung Bayern Munchen sehingga ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama di Rotten. Menurut laporan yang beredar di Jerman, Matthijs de Ligt belum menutup pintu sepenuhnya untuk meninggalkan Bayern. Keputusannya bertahan atau pergi di musim panas nanti akan tergantung pada siapa pelatih baru Bayern Munchen nanti dan seberapa banyak jam bermain yang dijanjikan pada sang bek. Dua klub raksasa Eropa, Real Madrid dan Manchester United, dilaporkan akan terlibat saling sikut di bursa transfer musim panas 2024. Mereka sama-sama meminati bek muda berbakat berusia 18 tahun dari Prancis, Leny Yoro. AS melaporkan, MU dan Real Madrid akan bersaing sengit di musim panas 2024 untuk memiliki seorang Yoro. Meski diminati klub-klub besar, harga Yoro tidak akan terlalu mahal. Pasalnya kontraknya di Los Lille akan habis pada Juni 2025. Lille kabarnya pasrah pada dan siap melepas Yoro bila ada tawaran 50-60 juta euro. Namun MU masih cukup keberatan untuk membayar lebih dari 50 juta euro. Setan Merah terancam financial fair play setelah menghabiskan uang begitu banyak di beberapa bursa transfer musim panas terakhir. Manchester United dilaporkan ingin mengadakan pembicaraan dengan bos Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill. Setan Merah bermaksud membahas soal kepelatihan baru di Old Trafford. Menurut ESPN, teranyar Manchester United juga tertarik pada manajer Wolverhampton Gary O'Neill. Meski pelatih berusia 40 tahun itu diyakini bukan target utama di Old Trafford, laporan tersebut mengklaim O'Neill malah diinginkan masuk dalam jajaran kepelatihan. Dan kabarnya dia sudah mengetahui minat dari juara Inggris 20 kali itu. O'Neill bermain untuk Portsmouth, Middlesbrough, West Ham United, Queen's Park Rangers, Norwich City, Bristol City, dan Bolton Wanderers selama karir profesionalnya selama berlangsung 19 tahun. Gary O'Neill kemudian ditunjuk sebagai manajer Wolverhampton pada Agustus 2023. Bersama klub ini dia menjalani musim yang sukses dengan membawa klub berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris. Pelatih asal Inggris itu memiliki kontrak di Molineux Stadium hingga 2026, yang berarti MU harus membayar biaya kompensasi untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford. Saat ini Steve McLaren dan Michel van der Gaag menjadi asisten Erik ten Hag. Pasangan tersebut akan pergi bersama manajer saat ini jika terjadi perubahan pada musim panas ini. Manchester United disebut-sebut menginginkan opsi duet Maut Højlund dan Ivan Toney di lini depan untuk musim depan. Manchester United mempertimbangkan matang-matang perekrutan Ivan Toney bursa transfer musim panas mendatang. Striker milik Brentford itu disebut-sebut akan melanjutkan karirnya ke klub London, entah Arsenal atau Chelsea, yang sudah lebih dulu mengintegrasikan ketertarikan mereka kepada sang pemain. Meski begitu, MU muncul sebagai kuda hitam untuk perekrutan penyerang potensial Inggris tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, pihak The Red Devils ingin memiliki opsi yang lebih banyak di lini depan mereka untuk mengarungi musim baru nanti. Opsi untuk dijadikan sebagai pelapis Rasmus Højlund juga mencuat, mengingat Ivan Toney bisa memerankan dengan baik posisi Højlund di Old Trafford. Kendati demikian, transfer Ivan Toney lebih dipandang sebagai gagasan baru MU yang ingin menduetkan dia dengan Højlund di lini depan Setan Merah pada musim depan. Manchester United punya rencana berbenah musim depan. Klub besutan Erik ten Hag butuh amunisi baru untuk membangkitkan skuadnya yang gagal bersinar di kompetisi 2023-2024. Sejauh ini terdapat beberapa posisi yang santer dikabarkan hendak ditambal oleh Setan Merah. Peran striker jadi salah satunya. Meski sudah punya andalan baru dalam diri Rasmus Højlund, MU masih ingin mendatangkan pelapis untuk meringankan beban mencetak gol pemain muda Denmark itu. Ada beberapa nama yang belakangan santer dikaitkan dengan MU.
mulai dari Joshua Zirkzee, Ivan Toney, Rodrigo, hingga Maximilian Bayer. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan menyaingi Manchester United dalam perburuan Federico Chiesa dari Juventus. Federico Chiesa memang menjadi andalan Juventus, namun masa depannya di klub tersebut tidak jelas, apalagi kontraknya akan habis pada tahun 2025 mendatang. Ia kemudian dikaitkan dengan raksasa Premier League Manchester United. Rumornya Juventus tertarik merekrut Chiesa. Ia akan dijadikan salah satu andalan MU bersama Antonio Conte. Conte sendiri kabarnya dibidik untuk menggantikan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya memang kerap disebut bakal dilengsarkan karena performa MU tidak stabil. Namun kini bukan cuma MU saja yang mengincar Federico Chiesa. Pesaing mereka di Premier League yakni Liverpool juga dikabarkan membidik pemain berusia 26 tahun tersebut. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Italia Fabio Santini via Sportmall. Ia mengklaim Liverpool kini sedang mempersiapkan komunikasi dengan pihak Juventus. Juventus sendiri siap kabarnya melepas Chiesa. Mereka akan melegonya dengan bandrol minimal 34 juta pound sterling. Jumlah itu tentu saja terjangkau bagi Liverpool. Liverpool sendiri sebelumnya sudah pernah disebut berusaha mendatangkan Chiesa, tapi ditolak oleh Juventus. Manchester United dikabarkan memprioritaskan kesepakatan untuk winger Crystal Palace, Michael Olise, daripada bintang VS Eindhoven Johan Bakayoko. Menurut Football News, sang juara Inggris 20 kali berencana untuk mendatangkannya di akhir musim. Olise bahkan dijadikan sebagai target utama, di mana pemegang saham minoritas MU Sir Jim Ratcliffe percaya bahwa dia akan lebih cocok untuk tim. Olise tampil gemilang untuk Crystal Palace musim lalu, mencetak 2 gol dan mencatatkan 11 assist dari 40 penampilan di semua kompetisi, dan diyakini akan ada klausul rilis dalam kontraknya di musim panas ini. Dengan dijadikannya Michael Olise sebagai target utama, itu artinya MU akan mengurungkan niat mereka untuk mendatangkan Johan Bakayoko.